Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel Rumah Jahit Mutia. Video ini adalah video part 2, yaitu lanjutan dari video part satunya tentang bagaimana cara membuat pola yang sudah jadi ini. Nah, di video ini khusus tentang membahas bagaimana cara memotong kain mengikuti pola yang sudah jadi ini. Oke, kita akan langsung saja memotong kainnya. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu agar terus berkembang. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan kain ya teman-teman. Ini kita lipat dua dulu, lalu kita lipat dua lagi. Jadi ini menjadi 4 lapis ya teman-teman. Karena kita akan memotong pola ini 4 rangkap. Kita letakkan pola di atas kain, dipentulin, lalu kita potong dengan kampuh 1 cm. Nah, ini setelah jadi seperti ini polanya. Ini kita tandai dulu bagian buruk kainnya agar nanti tidak tertukar. Kita tandai bagian buruk dengan kapur. Setelah ini akan kita jahit berhimpit seperti ini, dan di atas ini adalah tempat talinya. Oke, kita lanjut pemotongan badan bagian belakang. Kita letakkan pola di lipatan kain. Ini sekaligus kita bikin rangkap 2 ya teman-teman. Ini setelah kita potong sekali, lalu kita potong satu lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian baik kain kita temukan dengan bagian baik kain. Oke, kita akan lanjut untuk membuat talinya. Di sini talinya saya buat lebarnya adalah 3 cm dan panjangnya 12 cm. Karena saat membuat pola kan kita kurangi dari puncak bahu itu 6 cm. Jadi 6 depan dan 6 belakang, jadi totalnya 12. Jadi talinya ini kita buat 12 kali 3 cm. Ini kita buat sekaligus 2 ya untuk kiri dan kanan. Nah, nanti akan kita jahit tali ini. Nah, setelah dijahit kita balik, lalu kita jahit ke sini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti ini sudah saya jahit talinya dan sudah saya balik. Setelah itu akan kita jahit ke bagian setengah bagian muka ini. Nah, teman-teman ikuti seperti yang saya contohkan ya. Saya letakkan talinya di tengah-tengah ini. Lalu akan kita jahit dari sini lalu ke kerungan ini. Jahit di bagian yang saya tunjuk ya teman-teman. Bagian samping dan samping jangan dijahit. Samping kiri. Nah, ini saja yang dijahit ya teman-teman. Nah, untuk ini dan bawah tidak dijahit. Oke. Ini sudah saya jahit. Lalu seperti ini hasilnya. Oke, ini kiri dan kanannya sudah selesai dijahit. Setelah itu nanti akan kita satukan bagian kiri dan kanan seperti ini ya teman-teman. Jadi tengah muka bagian kiri dan kanan harus berhimpit lagi agar kembali ke ukuran lingkar dada semula. Ini kita pentulin dulu. Oke, kita akan fokus ke pola bagian belakang. Ini kita jahit dulu yang saya tunjuk ini. Nanti akan kita satukan dengan bagian depan. Talinya kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kita pentulin dulu ya teman-teman. Dan sisi yang satunya lagi juga sama caranya. Setelah ini kita akan jahit bagian kerung dan atasnya saja. Bagian samping kiri dan kanan, bawah tidak usah dijahit ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya jahit. Kecilkan dulu kampuhnya, lalu kita cacah bagian yang melengkung. Nah, setelah ini kita balik. Begini hasilnya setelah selesai dibalik. Nih, sudah hampir kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah bagian rok yang bawahnya. Ini lapisan pertama dan ini yang kedua. Ini nanti akan kita kerut dan bagian bawah juga akan kita kerut lalu kita sambung. Ini bagian yang atas 2 rangkap dan bagian bawah 2 rangkap ya teman-teman.
Nah, ini sudah selesai saya kerut dan sudah saya satukan. Ini akan kita satukan dengan bagian depan dulu. Bagian baik kain bertemu dengan baik kain, lalu sisi atasnya ini kita jahit. Untuk yang bagian belakang prosesnya sama, kita jahit dulu bagian depan. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Lanjut kita akan menjahit bagian belakang. Caranya sama dengan bagian yang depan tadi. Nah, satukan bagian baik dengan bagian baik, lalu kita jahit. Oke, setelah dijahit hasilnya seperti ini. Kita rapikan sisa-sisa benang dan kita obras ya teman-teman sambungan-sambungan ini. Lanjut kita akan menjahit samping kiri dan juga kanannya. Pastikan sambungan dengan sambungan itu bertemu ya agar jahitannya tuh terlihat hasilnya rapi. Lalu bagian bawah akan kita kelip melipat dua seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi ya teman-teman. Seperti ini jadinya. Cantik sekali gaun ini. Lanjut kita akan masuk ke proses pembuatan innernya atau yang baju bagian dalamnya. Ini sudah saya potong mengikuti pola. Teman-teman tinggal ikuti saja pola, lalu kita lebihkan kampuh kiri dan kanan 1 cm. Untuk di bawah kita lebihkan juga 1 cm. Oke. Lalu kita akan potong pola tangannya. Untuk pola tangan, bagian atasnya ini agak kita miringkan sedikit. Kita kasih kelebihan kurang lebih 5 cm. Ini untuk nanti ada kerutan di titik puncak bahu. Seperti yang saya contohkan ini ya teman-teman, tinggal mengikuti saja. Karena kita sudah membuat polanya sebelumnya. Lalu kita potong dengan kampuh 1 cm. Ini nanti akan kita kerut dulu. Nah, ini proses pengerutannya seperti ini ya teman-teman. Kita tandain dulu bagian yang akan kita batas yang akan kita kerut. Nah, ini kita kasih tanda dulu. Setelah itu kita jahit renggang atau teman-teman mau mengerut manual juga bisa. Ini saya gunakan mesin jahit, saya jahit renggang lalu dikerut. Nah, hasil kerutannya ini harus sama dengan ukuran lingkar kerung lengan aslinya ya teman-teman, plus kampuh. Setelah itu kita akan memasang karet untuk bagian atas ini yang pertama, jaraknya itu dari atas 15 cm. Nah, ini dari titik puncak ke bawah itu jaraknya 15 cm. Lalu kita garis seperti ini untuk menandai nanti di situ kita akan pasang benang karetnya agar hasilnya itu lurus. Lalu dari atas ke bawah itu tingginya adalah 3 cm. Ini juga akan kita pasang karet. Kita tandai dulu ya teman-teman. Oke, setelah kita tandai kita akan memasang benang karetnya. Di sini saya menggunakan benang karet. Benang karet itu hanya dipakai di bagian bawah ya, kita pakai di skocinya. Sementara di atas itu tetap menggunakan benang biasa. Untuk tensionnya kita kuatkan dari ukuran standar. Dan untuk lompatan jahitan kita bikin renggang dari yang biasanya. Ini saya bikin yang 3 ya, biasa saya gunakan 2, ini saya bikin renggang ke angka 3. Itu adalah tips untuk menjahit benang karet agar hasilnya bagus. Oke, kita mulai menjahit. Nah, pada saat menjahit ini kita ikuti garis yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita tarik ya teman-teman bagian belakang ini. Nah, tarik. Oke, ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Untuk sisi yang satunya lagi juga kita jahit, caranya sama. Nah, ini sudah jadi pemasangan benang karetnya, lalu akan kita menjahit sisi samping
lengan dan juga kelim bagian bawahnya. Untuk itu kita ganti dulu skocinya ke benang biasa dan juga tension serta lompatan jahitan kita kembalikan lagi ke ukuran normal. Setelah selesai kita kelim bagian bawah, lalu kita jahit bagian samping. Oke teman-teman, ini proses pembuatan tangannya sudah selesai. Kita balik. Selanjutnya kita akan menjahit bagian badannya. Di sini saya tidak mengobras ya teman-teman, jadi saya menggunakan teknik jahit stick balik. Kita jahit dulu bagian baiknya dari luar, yaitu bagian buruk ketemu bagian buruk, lalu kita jahit. Seperti yang saya contohkan ini, jadi sisi baik kain berada di bagian luar. Kita jahit setengah sepatu saja. Setelah ini kita balik, lalu kita jahit lagi setengah sepatu. Ini namanya adalah stick balik, jadi kita tidak perlu lagi mengobras ya teman-teman. Jahit sisi yang satunya lagi. Nah, sudah selesai, kita akan gunakan cara yang sama untuk sisi kiri dan badan kanannya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu saya akan pasangkan badan dengan pola tangan. Kita tandain dulu bagian tengah puncak tangan, lalu kita masukkan ke badan seperti ini. Setelah itu kita jahit. Jahit terus sampai selesai, dan bagian puncaknya dengan yang kita tandai tadi itu harus bertemu dengan sambungan bahu. Oke, ini sudah selesai penyatuannya badan dengan tangan. Kita balik dan kita rapikan sisa-sisa benang ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Kita tinggal mengelim bagian bawah dan juga memasang bisban leher. Di sini untuk panjang bisbannya kita tinggal mengikuti lingkar lehernya, dan lebarnya di sini saya gunakan 2 cm. Lalu dijahit seperti ini ya teman-teman, jahit dari bagian dalam. Kita jahit sekeliling. Untuk detailnya bagaimana cara menjahit bisban ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang pemasangan bisban. Oke, setelah selesai kita lipat keluar seperti ini, lalu kita jahit. Kita rapikan dulu ya teman-teman sambungannya ini. Kita lipat keluar. Nah, seperti ini. Lalu jahit sampai selesai. Baiklah teman-teman, ini sudah jadi ya teman-teman, innernya dan juga outernya. Hasil akhirnya seperti ini. Oke ya teman-teman, ini bagian luar dan juga bagian dalamnya. Sekian dulu tutorial kali ini. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.